Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim NPM 201001046 akan mendemokan mengenai revisi aplikasi pada Konsul tanggal 2 September 2024. Yang mana di sini ada beberapa perbaikan, yaitu kita login dulu. Di sini login sebagai admin, kemudian yang kemarin adalah data inputan terbaru harus terletak paling atas untuk menu data Sarpras dan siswa. Saya contohkan di bagian data Sarpras. Bagian data Sarpras, untuk penambahannya, di sini tadi ketika sidang disuruh menambahkan variabel baru yaitu kode barang. Jadi ini sudah bisa. Misalnya seperti ini, 2150, nama asetnya lemari berkas, nilai aset bebas saja, lokasi asetnya ruang kepala, kondisinya baik karena baru. Dari dana atau uang persediaan. Nah, maka datanya akan muncul di bagian paling atas. Ini berhasil untuk bagian paling atas. Kemudian masuk ke koreksi yang kedua, ini tampilan fungsi tombol hapus pada presensi GTK harus diperbaiki untuk akun admin guru. Presensinya, nah, di sini kemarin tidak berfungsi. Nah, di bagian sini sama. Tapi ini sudah bisa untuk dihapus datanya. Nah, ini sudah berhasil. Presensinya sudah bisa untuk dihapus apabila terjadi kesalahan dan bisa dilakukan presensi ulang. Kemudian pada menu siswa, presensi siswa, masukkan fitur keterangan jika siswa tidak hadir, alfa sakit izin dilampirkan jika ada surat izin atau sakitnya. Siswa tambah presensi, saya tanggalnya di sini presensi datang dan presensi pulang. Nah, untuk datanya masuk. Kemudian di bagian aksinya di sini, nah, bila misalnya tadi cuman saya sudah terklik duluan ya, jadi misalnya ada keterangannya alfa nih, jadi jika alfa tidak perlu diinputkan nih, langsung. Nah, misalnya sakit atau izin, misalnya ada suratnya. Nah, maka keterangan untuk absen datang dan absen pulangnya itu tidak akan masuk. Dengan di tabel bagian keterangan ini adalah sakit. Ketika diklik, itu akan memunculkan file yang diupload tadi. Nah, ini hasil
uploadannya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian untuk menu-menu yang ada dokumen, baik PDF, foto, Word yang diupload itu harus bisa diklik langsung tampil. Ini saya contohkan di bagian monitoring. Nah, di bagian monitoring itu bisa, tapi di sini fungsinya adalah mendownload. Jadi ketika diklik akan mendownload. Saya lupa ada di bagian mana yang bisa di Nah, seperti surat masuk keluar ini bisa untuk ditampilkan atau juga bisa dirubah untuk supaya langsung terdownload. Kemudian di bagian cek checklist kelengkapan berkas PPDB pada laporan seperti verifikasi. Jadi berkas itu memang sesuai yang diupload pendaftar. Oke, di bagian PPDB itu ada fitur checklistnya. Nah, jadi muncul modalnya misalnya, di sini kita cek dulu apakah sudah dinilai atau belum. Nah, untuk yang pertama sudah, jadi kita masuk di bagian yang barisan kedua. Barisan kedua misalnya fotonya sesuai, kemudian ijazahnya sesuai, kartu keluarganya tidak, nah, akta kelahirannya sesuai, dan juga untuk KIP-nya itu sesuai. Simpan. Nah, muncul keterangannya untuk bagian pengecekan atau dari validasinya. Kemudian pada bagian reportnya, untuk report PPDB ini tidak perlu menampilkan semua kolom. Nah, ini kemarin bukan catatan, cuman di bagian untuk saran masukan saya, reportnya sudah diperbaharui supaya tidak terlalu banyak menampilkan, karena kan itu variabelnya banyak dan fiil-fiil yang isi juga banyak. Jadi dipersingkat atau diringkas saja untuk data-data yang memang penting, dianggap penting. Nah, seperti nama, kemudian NISN, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya apa, agama, atau juga bisa nih untuk keterangan yang biaya sekolah siapa, nama kepala keluarga, dan juga fotonya. Seperti itu. Lalu nanti juga bisa berubah sesuai dengan keperluan, sesuai dengan manajerial dari institusi tersebut. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya Bu, baru bisa mengirim dan mengupload video ini karena tadi malam sekitar jam 10 kalau tidak salah, ada keluar jam 9 atau jam 10 keluar untuk sesi sidang, dan berhubung saya termasuk di kelompok 46, jadi fokus untuk mempersiapkan sidang skripsi, jadinya belum sempat untuk bikin video Bu. Mohon maaf sebelumnya dan baru ini mengirim. Bentar ya lah Bu. Demikian untuk demonya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.